ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis, yang menjawab salam, semoga masuk surga, amin. Ibu-ibu yang menjawab salam, yang masih punya utang, semoga lekas lunas utangnya. Ibu-ibu yang tidak menjawab salam, kita doakan semoga suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Subhanadzil mulki wal malakut, subhanal izzati wal azamati wal haibati wal qudrati wa sultan, wal jamal wal kamal wal jalal wal kibriya wal jabarut, wala yamut wala yafutu abada. Subuhun kudusur Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh, semuanya. Subhanallah walhamd wa la ilaha wallahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Angkat kedua tangan semuanya. Salatan tukhriju biha minadh dhulumatil wahmi, amin. Wa tukrimuna binuril fahmi, amin. Wa tulihu lana ma ashkala hatta yafhamu innaka ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, la ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. Semangat. La ilaha illallah. Yang keras. Masih semangat? La ilaha illallah. Allah Allah ya maulana. La ilaha illallah. Allah Allah ya maulana. La ilaha illallah. Allah Allah ghafaru dhunub. La ilaha illallah. Allah Allah ghafaru dhunub. Semuanya. La ilaha illallah. Allah Allah
ya Maulana la ilaha illallah Allah Allah lana la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub semuanya la ilaha illallah Allah Allah ya Maulana la ilaha illallah Allah Allah ya Maulana la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub sekali lagi la ilaha illallah Allah Allah ya Maulana la ilaha illallah Allah Allah ya Maulana la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub la ilaha illallah Allah Allah ghafarudh dhunub nuru jamali badami wajhi syamsil huda nuru jamali badami wajhi syamsil huda biwajhi syamsil huda nurul jamali bada biwajhi syamsil huda الصفا وطاب وقت الهنا أحمد يا حبيبي 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 السلام حبيبي سلام عليك حبيبي يا أحمد يا حبيبي Habibi, semuanya ikut. Habibi, salam. Yang bisa semuanya ikut. Habibi, salam alaika. Habibi, ya aunal gharibi. Hamdun wa salamun ya aunal gharibi. Semuanya hamdun wa salamun ya salam alaika dinukal
islamu salam alaika ya. Semuanya ibu-ibu, semuanya ibu-ibu. Siap? Hafal ibu-ibu, hafal enggak? Ibu hafal enggak, Bu? Hafal enggak? 1, 2, 3. Ahmad ya habibi, habibi salam, salam alaika habibi. Yo Ahmad ya habibi, habibi salam, habibi salam alaika habibi. Allahumma salli wa sallim wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Alaya sadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan urang sadayana, mudah-mudahan kita semua termasuk umat di dalamnya. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, salam hormat, salam silaturahmi kepada seluruh kesepuhan yang ada di Desa Pekantingan ini, bil khusus kepada para kiai, para ajengan, para ulama, dan para ustadz yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur manfaatnya beliau-beliau dengan umur yang barokah. Dan tak lupa juga kepada aparatur pemerintahan dari mulai RT, RW, dan juga Bapak Kadus, Bapak Kuwu, dan juga Bapak Sekdes, tak lupa juga Bapak Camat. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka semuanya di dalam menjalankan tugas pemerintahannya, dan juga senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis ini senantiasa Allah berikan kepada kita semuanya dengan pahala fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumah untuk mencari ilmu, fahuwa fisabilillah, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala fisabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ceng Jamal, Bu. Siapa, Bu? Nama saya Ceng Jamal, SOSI, Pak Camat. SOSI, Sarjana Sosial Islam. Bukan SOS.
bukan SOS. Halo, halo. Saya berasal dari Kabupaten Bandung, Pak Camat, Pak Kuwu. Dari Kabupaten Bandung, tepatnya dari Pondok Pesantren Modern Riyadul Jannah. RT 2 RW 18 Desa Cibodas, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Bupati saya Pak Camat namanya Dadang Supriyatna, Kang DS Bedas, yang kemarin baru kampanye, alhamdulillah dapat pasangannya sama Syahrul Gunawan. Bu, tahu nggak Bu? Bu, biasanya kalau saya di Bandung Pak Camat itu sama saya di atas, Pak Kuwu semua di atas. Dan tak lupa juga Bapak Ketua MUI, maaf belum tersapa. Semoga Bapak MUI senantiasa dipanjangkan umurnya, amin. Mata anallahu fi tuli hayatikum. Dan juga senantiasa Bapak MUI diberkahi oleh Allah, diberi umur yang bermanfaat, lebih bermanfaat lagi dunia dan juga akhirat, amin. Biasanya Pak MUI, Pak Camat dan Pak Kuwu, saya itu kalau di Bandung, Pak Camat dan Pak Kuwu itu di atas sama saya bareng. Semua aparat desa semua di atas. Ibu-ibu di depan di sini, agak depanan. Nah, biasanya kalau seperti itu. Dimanapun pengajian itu pasti yang penuh itu ibu-ibu. Betul Bu? Betul Bu? Bapak-bapaknya terhitung segini, agak lumayan kalau segini Pak. Kalau di Bandung malah di Bandung nggak ada kalau bapak-bapak. Nah, kalau di sini alhamdulillah bapak-bapak ada. Kalau di Bandung nggak ada, tapi nggak apa-apa. Lain daerah pasti agak lain juga segalanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa hormat kami kepada ibu-ibu semua, Bapak Camat, Bapak Kuwu dan Bapak Ketua MUI dan juga yang lainnya, tidak mengurangi rasa hormat saya berdiri di sini. Alhamdulillah Pak, saya itu dari Bandung jam 12, keadaan santai, setir sendiri. Besok insya Allah pada zuhur kita ada acara lagi di Kuningan. Makanya tadi bilang ke siapa? Pak Sekdes, Pak Tulis gitu kan, kalau di sini Pak Tulis ya. Pak Sekdes, maaf saya mau ikut nginep di sini, nggak apa-apa lah, nggak disediain hotel juga, saya nggak bisa tidur di hotel. Soalnya diem di sini juga, di kantor Sekdes juga udah kayak hotel, udah dingin, ada AC-nya juga gitu, nggak apa-apa. Mau di hotel, mau dimanapun tidur pasti perem. Tahu nggak perem? Tahu nggak perem? Merem, nah gitu. Tahu nggak perem? Perem itu merem. Kalau di Bandung itu perem, kalau di sini merem ya. Mau yang udah tua, mau yang udah muda, kalau udah tidur pasti merem. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kalau saya bilang Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Barang siapa di mana, barang siapa apabila diucapkan kata Muhammad tidak membalasnya dengan sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut tergolong orang yang paling pelit di dunia. Orang yang paling pelit. Halo? 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 Bu? Ibu cinta enggak kepada Rasulullah? Cinta enggak? Kalau benar-benar cinta, tadi saya bilang Muhammad tidak ada yang menjawab ibu-ibu, diam aja. Enggak kedengar sama saya, harus kedengar sama saya. Jadi harus teriak Bu ya Bu. Masa marahin suami teriak-teriak? Marahin suami teriak-teriak. Jawab salah, jawab sholawat tidak bisa kenceng. Siap Bu, semangat siap. Terus nanti di pertengahan ada sholawatan. Kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering-seringlah kita membaca sholat. Seseorang itu akan senantiasa menyebut-nyebut nama orang yang dicintainya, Bu. Betul enggak? Itu pasti. Ketika diri ini mengaku cinta kepada Rasulullah,
Maka bukti yang tidak bisa kita pungkiri, kita senang bersolat. Tidak akan pernah kita biarkan mulut ini berhenti dari memuji-muji Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu. Minimal itu Bu yang keluar dari mulut kita. Dengan harapan kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma, di mana di saat nanti tidak ada pertolongan dan hak pertolongan itu Allah berikan kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Dengan harapan kita semua akan mendapatkan syafaat. Orang durhaka sekalipun apabila Rasulullah telah memberi syafaat, maka orang tersebut pasti masuk surganya. Betul enggak? Betul enggak? Jadi kita itu berharap mendapatkan syafaat dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan satu kali membaca salawat. Allah akan membalas dengan 10 kebaikan satu kali kita membaca salawat. Sallallahu alaihi biha asyra, Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Wa utal'anhu asharu sayyiat, satu kali kita membaca salawat 10 kejelekan yang ada pada diri kita hilang. Wa rufi'at lahu asharu darajat, satu kali kita membaca salawat maka Allah akan tinggikan 10 derajat kemuliaan untuk diri kita semua. Insya siap bersalawat, siap bersalawat. Salawat itu kata guru saya bilang gini, biasakan Pak Camat kita itu membaca salawat minimal salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Satu hari 1000, siap enggak? Satu hari 1000 selama 11 hari Pak Camat. Syukur-syukur selamanya baca terus. Habib Mundir Al-Musyawa sehari semalam beliau membaca salawat sebanyak 5.000. Jadi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuknya kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu atas pertolongan syafaat dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jangan sampai punya anggapan bahwasannya hamba Allah masuknya surga Allah dikarenakan amal selama di dunia. Itu semua tidak benar, karena hamba Allah masuknya ke surganya Allah bukan karena amalnya, akan tetapi dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul Bu? Betul Pak? Betul Pak? Tadi sudah dibacakan apa? Tawasulan udah tadi. Tawasulan apa namanya? Tahlilan udah tahlilan. Alhamdulillah. Jadi gini Pak Camat, acara maulid ini diawali dengan acara bacaan tahlilan untuk apa ya namanya? Kalau di Bandung itu kesepuhan. Karuhun, kalau di Bandung itu karuhun, Pak Camat. Untuk para karuhun kita di desa ini kan ya. Untuk para karuhun, untuk buyut kita. Karuhun buyut. Ini itu jadi beda. Bandung sama Cirebon agak beda juga, nggak apa-apa, maaf ya. Kalau di sini buyut, kalau di Bandung itu karuhun. Untuk para buyut kita yang sudah meninggal. Ini juga adanya acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ini merupakan jejak langkah buyut kita terdahulu yang sudah meninggal, perintis diadakannya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di desa Pekantingan ini. Alangkah lebih baiknya apabila kita senantiasa memberikan hadiah, yakni yakni membaca Al-Fatihah untuk para buyut kita yang sudah meninggal. Insya Allah Al-Fatihah kita akan sampai kepada beliau. Percaya nggak akan sampai? Percaya nggak akan sampai? Kalau ibu-ibu tidak percaya Fatihah itu akan sampai, silahkan ibu mati duluan. Ataupun kenapa Al-Fatihah sampai? Buktinya membaca Al-Fatihah mengirim kita kepada buyut-buyut kita yang sudah meninggal. Buktinya Al-Fatihah yang kita kirim tidak kembali lagi kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi adanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu di Pekantingan ini mungkin ada jejak langkah buyut-buyut kita yang sudah wafat dulu. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Asar itu jejak langkah. Kalau bahasa Sundanya itu tapak, bekas. Jadi acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di desa Pekantingan ini atas jasa diadakannya peringatan Maulid, atas jasa buyut-buyut kita yang telah wafat. Semoga buyut-buyut kita yang sudah wafat disenantiasa ditempatkan di sisi Allah dengan tempat yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kita mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betul. Kita sayang kepada Rasulullah dengan cara kita memperbanyak baca salawat, betul. Betul enggak? Timbullah pernyataan dari seseorang, Kang, tidak cukup kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, hanya cukup memperingati Maulid sama membaca salawat, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak? Jadi kita dalam menggapai syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya menyelenggarakan Maulid, tidak cukup hanya membaca salawat. Kata Rasulullah, kalau orang desa Pekantingan ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, fattabi'uni, maka ikutilah jejak langkah kami, yuhibbukumullah. Apabila orang-orang penduduk desa Pekantingan mengikuti jejak langkah dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai para penduduk desa Pekantingan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Rasulullah dikala waktu itu mau wafat, mau meninggal, beliau sempat memanggil, tapi yang dipanggil beliau bukan siapa-siapa. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Terus ada lagi Rasul juga bilang as-salah, as-salah, as-salah. Jangan sampai umatku meninggalkan sholat. Yang ketiga, Rasul juga memanggil an-nisa, an-nisa, an-nisa. Ittaqun nisa, cintailah wanita, cintailah perempuan yang ada di muka bumi ini. Jangan sampai rumah tangganya terjadi KDRT seperti viralnya Lesti dan Bilar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kesini Lesti nyampe enggak? Lesti nyampe enggak? Bilar nyampe enggak? Nyampe Sambo nyampe enggak Sambo? Terus ada sinetron yang namanya Starla, atau enggak sini kesini? Ada Siniko, tahu enggak Siniko? Suka nonton enggak? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Sunan Kalijaga
Pada saat itu Sunan Kalijaga mendapat pertanyaan dari muridnya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah. Sunan Kalijaga pernah bilang seperti ini, negara Indonesia akan senantiasa diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syekh Syarif Hidayatullah bertanya kepada Sunan Kalijaga. Syekh Syarif Hidayatullah bertanya seperti ini, ya Syekh, kenapa negara Indonesia senantiasa diberi bencana oleh Allah Subhanahu wa taala? Sunan Kalijaga menjawab, karena di Indonesia masih banyak orang-orang yang senantiasa mengundang bencana-bencana tersebut. Yang pertama, masih di Indonesia masih banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut kuat, bisa mengangkat barbel 200 kilo, mengangkat semen 5 sak, mengangkat semen 10 sak. Tapi dikala ada panggilan dari Allah untuk mengangkatkan tangan yang kedua, kedua tangannya untuk mengangkatkan tangan sambil mengatakan Allahu Akbar, masih banyak orang yang tidak bisa mengangkatkan tangan untuk takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Masih banyak orang yang seenaknya meninggalkan sholat yang 5 waktu. Betul enggak? Tadi Bapak Ketua MUI bilang seperti ini, diadakannya acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekarang ini jangan sampai hanya menjadi acara yang formalitas, hanya seremonial belaka. Mari kita sama-sama aplikasikan, kita praktekkan kehidupan sehari-hari, gimana caranya Rasulullah SAW mengamalkan akhlaknya, karena Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan hanya untuk memintarkan umatnya, akan tetapi lebih ke makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang ada di alam dunia ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Bu, capek enggak Bu? Ngantuk enggak Bu? Saya minum dulu Bu ya, Pak Camat, Pak Kuwu, saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, yang pertama, masih banyak orang yang tidak takut kepada Allah, tidak takut kepada Allah. Banyak orang yang suka meninggalkan sholat yang 5 waktu. Jangankan sholat sunatnya, sholatnya wajibnya juga banyak yang ditinggal. Nah, Desa Pengantingan insya Allah Pak Kuwu nanti ada Pak Kuwu mungkin sudah mulai ya, sholat berjamaah staf desa semua ya, staf kelurahan, staf desa udah sholat berjamaah. Bagus lah Pak Kuwu, setuju. Nanti Pak Camat, terus ada juga Pak Sekdes, ada saran Pak Kuwu, ada pengajian sebulan sekali nih, aparat semua desa, di samping ibu-ibunya pengajian di musola, coba di Desa Pengantingan ada pengajian sebulan sekali, istighosahan. Suka ada istighosahan. Nah, insya Allah berkah, itu berkah. Ya, sholawatan, ya, masya Allah tuh. Ada sholawatan, masya Allah. Ya, itu bagus. Adanya sholawatan, adanya istighosahan, itu bagus. Sama seperti saya Pak. Saya juga terus terang, santri pun kalau saya Pak Camat, Pak MUI, santri itu di saya ada yang namanya Pak Sekdes, ada yang namanya kurikulum khusus, kurikulum tahlil. Kalau saya kurikulum tahlil, kurikulum marhaba, kurikulum sholawatan ada juga kalau di saya. Halo. Kalau di saya Pak Camat, pesantren modern tapi kolaborasi antara modern sama salafiyah.
Modern saya ngambil Pak Sekdes para pengajar dari Gontor. Jadi pengajar, staf pengajar dari saya itu ada yang dari Lombok juga Pak. Dari Purwokerto juga ada. Dari Jawa mana lupa lagi lah. Banyak aja lah Pak. Alhamdulillah dikolaborasikan antara Salafiyah sama modern. Terus Pak Sekdes kalau di saya itu satu kobong, satu kamar mandi. Santri itu satu kobong, satu kamar mandi. Makanya orang Pekantingan, orang desa Pekantingan jangan sungkan-sungkan untuk memondokkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Kalau anak kita ke pesantren, yakin anak kita apabila kita sudah meninggal, yakin anak kita akan mendoakan kita dengan doa-doa yang yakin doa tersebut akan sampai kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Amin ya Allah ya Rabbal. Desa Pekantingan di sini yang mondok berapa orang? Coba Pak Sekdes. Lirboyo ada satu, ada siapa lagi? Ada berapa orang yang mondok di Desa Pekantingan? Ada 5, ada 10, lebih. Masya Allah, lebih. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok, silakan. Snacknya dibagikan dulu. Udah mah ibu-ibu teh nggak konsentrasi dibagi snack, jadi begitu konsentrasi weh ibu-ibu teh. Lam ya bres inilah. Ya, can mangan. Nah. Ya. Kang kalau buat saya mah didusin aja. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Siap salawatan lagi siap. Kompak keluarin suaranya siap. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Semuanya salatullah semuanya rasulillah. Ajib sallallahu alaihi wasallam habibillah. Pamugi iya jamaah doana mugi ijabah dengar ring acara ke Mekah sareng Madinah. Semuanya salatullah semuanya ikut bapak-bapak ibu-ibu. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Pamugi iya jamaah doana mugi ijabah hasilkan segala maksada bangsa segala penyawa. Semuanya salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sidana nabi sidana nabi sidana nabi sidana nabi sidana nabi sidana nabi. Allah Allah sidana nabi sidana nabi sidana nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin
حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي الله 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 سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي شيخ عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا حبيب يا حبيب يا حبيبي كيف السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أبقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأزكياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك جاينا الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأزكياء قمرون يو قمرون يو قمرون سيدنا النبي قمرون وجميل 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 سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد ناني ويترها يبقى إلى مست أياني وكف المصطفى كالورد ناني
مست أيادي وأمن وروى كل العباد وأمن وروى كل العباد وأمن وروى كل العباد حبيب الله يا غير البرى يا وجميل سيدنا النبي وجميل الله 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 على نور رسول الله 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 يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله 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 على نور رسول الله 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 على نور رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله semuanya ikut la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah subhanallah tangan ke atas semuanya stop. Biar semangat yang punya HP, biar HP-nya punya jadi saksi entar di akhirat. Yuk kita nyalain, ikut bersalawat HP-nya. Nyalain semuanya. Yang punya HP, nini pakai HP-nya song nini. Ada nini, ada nini. Yang punya HP semua HP-nya nyalain. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah hajir alhamdulillah wala ilaha Pak Kowo HP-nya mana Pak Kowo Allah Allah biar HP-nya jadi saksi nanti dikala kita sudah meninggal Allah 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 ya Allah subhanallah hajir alhamdulillah yang kencang la ilaha illallah Allah Allah subhanallah walhamdulillah hajir la ilaha illallah Allah 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 ya salli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
Ajib. Semuanya semangat. Desa Pekatingan bersolawat. Nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah saja. Allah. ودوائها وعافي أبدان ونور الصار وإيها وعلى آله وصحبه salim. Mari bersolawat, mari bersolawat, satukan pikiran dan hati dengan solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati, taubat sebelum mati, salawat sampai mati, taubat sebelum mati. Allahumma sholli semuanya ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha أبدان وصفيها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. Terima kasih Pak Kuwu, semoga Pak Kuwu Pak Camat sehat, panjang umur yang berkah. Masih semangat Bu? Semangat Bu? Nah gitu, itulah. Jadi materi salawat. Satu. Yang kedua, tadi adanya bencana datang ke Indonesia. Yang pertama penyebabnya sudah banyak orang yang tidak takut kepada Allah. Yang kedua, kaum perempuan sudah banyak yang hilang rasa malunya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Di sini apabila melihat suami ibu membiarkan ibu pergi keluar dengan terbuka aurat, maka suami ibu termasuk orang yang dayus. La yadkhulul jannah ad-dayus, tidak akan masuk surga orang yang dayus. Apa itu dayus? Ma huwa dayus? Ad-dayus alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, membiarkan istrinya, membiarkan anak perempuannya, membiarkan anak saudara perempuannya berbuat maksiat, memakai pakaian yang kelihatan auratnya, membiarkannya berkeliaran, maka orang tersebut termasuk orang yang dayus. Dua. Terakhir Pak Camat, Pak Kuwu terakhir. Udah malam nih, kasihan Pak Kuwu udah capek nih. Pak Camat, saya itu belum istirahat Pak Camat, alhamdulillah. Selama bulan Maulid ini alhamdulillah saya itu keliling kemana-mana, alhamdulillah, mencari amplop. Sekarang udah nggak musim amplop, transfer Pak Camat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu, doain saya ya, doain ya. Aldebaran, doain Aldebaran. Doain semoga sehat, istiqomah juga dalam kebaikan, dan apa yang dicita-citakan kebaikan saya
ibu-ibu hadirin semuanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Berkah Maulid insyaallah semua keinginan kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Pak Camat sehat terus, karirnya terus berjalan. Pak Kowo sehat terus, Ketua MUI sehat terus, semua aparat desa di sini sehat. Yang membantu acara tadi kata siapa bilang ada kedengar sambutan katanya ada panitia dadakan. Ini panitia dadakan aja udah gini apalagi enggak dadakan. Tepuk tangan untuk panitia. Nggak apa-apa dadakan juga. Iya, itu berkah dari support Pak Kumu dan Pak Camat juga ini. Semua panitia harus lillah, niat dengan karena Allah. Kenapa? Kalau kita tidak niat karena Allah sayang, Pak. Halo. Halo. Pamannya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari Senin dikurangi siksaannya Pak Camat. Paman Rasul yang bernama Abu Lahab tiap hari Senin dikurangi siksaannya. Kenapa? Karena pada saat itu pas bertepatan dengan lahirnya Muhammad, Abu Lahab pernah merasa bahagia dengan lahirnya Muhammad. Satu waktu Abu Lahab lagi duduk begini, Abu Lahab lagi duduk gini, Abu Lahab duduk sambil minum. Abu Lahab sambil minum, pas Abu Lahab lagi minum datang yang namanya hamba sahaya. Kalau bahasa Bandung itu budak, hamba sahaya. Hamba sahaya yang bernama Suhaibah datang. Ini badihum. Pak Lahab, Mas Lahab, saya dapat kabar katanya Muhammad anaknya Siti Aminah sudah lahir. Muhammad anaknya Siti Aminah udah lahir. Nah, begitu dapat info bahwasanya Muhammad lahir pas hari Senin itu Pak Camat, Abu Lahab langsung ikrar gini, mulai detik ini ya Suhaibah, kamu sebagai hamba sahayaku, mulai detik ini dikarenakan kamu sudah memberi info ke saya Muhammad telah lahir, mulai detik ini kamu saya bebaskan, kamu bukan menjadi hamba sahaya saya lagi. Kalau sekarang gini, saking gembiranya adanya Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Kuwu rela mengeluarkan dana pribadinya untuk mengadakan acara seperti ini demi merayakan saking gembiranya dengan kelahirannya Muhammad. Pak Kuwu acara seperti ini ditekel sendiri oleh Pak Kuwu. Insya Allah tahun depan seperti itu. Pak Kuwu, Pak Camat, semua pejabat, yuk kita bareng-bareng. Pekantingan nih di sini, saya sumbang sini, saya sumbang sini. Niat sedekah warga semua. Orang yang mengeluarkan sedekah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Itu sedekah. Alhamdulillah Pak Camat, ini cerita sedikit Pak Kuwu. Saya itu sekarang alhamdulillah lagi ngebangun Pak Sekdes. Ngebangun pondok pesantren. Saya pertama ke tempat tersebut tidak mendapatkan tanah 1 jengkal pun Pak. Desember besok saya nginjak ke 4 tahunnya. Alhamdulillah tanah saya di pesantren udah sampai 300 tumbak Pak. Harga di sana udah 10 sampai 20 juta di sana per tumbak. Blok pertama alhamdulillah saya sudah bangun Pak. Ngebangun saya 1,478 juta. Blok 1. Juta. 1,4 miliar 1 miliar 478 juta sakitulah. Alhamdulillah. Saya tidak minta bantuan ke pemerintah Pak. Kenapa saya tidak minta bantuan ke pemerintah? Liur. Harus bikin LPJ segala macam. Wah, so kalau ada bantuan ke desa turun anggaran pasti ada laporan ya. Saya nggak mau seperti itu, liur. Saya nggak mau liur. Tapi alhamdulillah Allah telah mengirim orang-orang yang soleh. Ada yang ngirim ini, orang ngirim ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya itu hebel Pak Camat hebel. Saya alhamdulillah
di blok disuplai sama orang Pak Haji yang punya pabrik hebel. Pembangunan pesantren sampai tuntas, hebelnya di drop sama beliau tanpa dibayar apapun. Berkah sedekah. Saya itu Pak, kalau pengajian maaf, ini harus saya sampaikan sebagai motivasi untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan semuanya. Kalau saya pengajian itu sebulan sekali, yang datang sampai 5 sampai 600 orang yang datang, saya kasih makan semua Pak. Saya kasih makan semua. Yang ngaji semua kasih makan. Kenapa? Saya niat sedekah. Ini saya niat sedekah, tapi ternyata alhamdulillah yang tadinya saya Pak beli beras buat pengurus dan santri 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo ya. 10 kilo paling tinggi. Buat santri, makan santri. Sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, setiap bulan saya udah ada yang ngasih beras, dijamin gratis 6 kintal per bulan. Lihat nih ya. Jadi sedekah. Ini nih. Harus banyak memberi. Kan ada yang namanya terima kasih, bukan terima simpan. Terima kasih. Ya saya terima dari orang, saya kasihin lagi. Terima dari orang, saya kasihin lagi. Gitu ya? Gitu ya? Gitu Pak. Termasuk kalau saya ngaji Pak nih, maaf ya. Kalau saya ngaji, terus terang, saya tidak bertarif Pak. Ngaji saya nggak bertarif kemana-mana pun. Bapak kalau percaya, saya pas mau pembebasan lahan untuk jalan Pak Camat, pas mau jalan pembebasan jalan Pak Sekdes, saya tahu-tahu pengen tahun 2019 pengen ngukur jalan aja, ukur jalan 5 meter ke 48 meter. Saya berani tawar 100 juta, baru saya uang nggak punya saya 100 juta. Saya tawar 100 juta, orang desa semua datang ngukur semua. Tahu-tahu bayarnya nanti aja. Udah diukur, patok semua patok. Tapi qadarullah, saya ada yang ngundang orang Tasik Pak. Saya ada yang ngundang orang Tasik. Saya yang sedekah ke saya orang Tasik, ngundang ngaji saya berapa ngasih? 55 juta. Cerita asli ini. Cerita asli. Kenapa? Allah pasti akan mempermudah langkah kita selama kita dalam jalan yang baik. Dalam hal kebaikan. Dalam hal kejelekan pun Allah kasih, apalagi dalam kejelekan. Betul enggak? Harta itu ada yang harta rahmat, ada yang istidraj. Nah itu yang masalah. Semoga dengan banyaknya kita bersedekah kepada siapapun, suami memberi kepada istri niat sedekah, memberi ke anak niat sedekah. Apalagi kita memberi ke para ustadz, jangan sekali-kali kita pedit untuk memberi sedekah kepada ustadz. Kenapa? Karena ustadz sangat dibutuhkan dimanapun ustadz berada. Betul enggak? Betul enggak? Kadang-kadang sebagian daerah kalau ada mubalik baru, wah, segala macam sekian, budget sekian mubalik baru. Para ustadz sendiri enggak dikasih. Nah itu, jangan sampai seperti itu. Insya Allah di sini enggak lah. Pak Gowo, saya percaya ke Pak Gowo. Pak Gowo, Pak Camat, Pak Ketua MUI, insya Allah mudah-mudahan senantiasa dimudahkan, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya juga ya Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Yang terakhir, bencana datang ke Indonesia karena terlalu banyak para pejabat yang di atas yang munafik. Betul enggak? Indonesia adalah negara kaya. Kekayaan Indonesia tidak ada yang menyainginya, tidak ada yang menyamainya. Saking kayanya Indonesia, semua aneka tambang ada di Indonesia. Allah turunkan Indonesia, diberi kemakmurannya sesuai dengan lagu hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Hidup tanah Indonesia adalah tanah yang sangat subur. Kalau Indonesia bukan memiliki tanah yang subur, orang Belanda tidak akan mungkin nginep di Indonesia selama 350 tahun. Betul gak? Belanda nginep di Indonesia 350 tahun. Orang Jepang nginep di Indonesia 3,5 tahun. Betul enggak? Kenapa? Karena Indonesia adalah negara kaya. Tapi sayang seribu sayang, kekayaan negara Indonesia tidak bisa untuk memakmurkan rakyatnya. Masih banyak rakyat yang miskin. Betul enggak? Betul enggak?
Betul enggak? Itu tidak bisa dipungkiri seperti itu. Tapi tidak semuanya pejabat jelek, enggak. Ada yang baiknya juga. Halo? Halo? Presiden kita sudah bagus, wakil presiden juga sudah bagus, tapi yang lainnya kacau beliau. Betul enggak? Betul enggak? Tidak dipungkiri seperti itu. Listrik, lampu neon, tai kuda di kadutan. Ayam kecil kelaparan tidak apa-apa, tapi yang di atas perutnya nggak gerendutan. Betul nggak? Betul nggak? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kemarin musim corona semua udah disuntik belum? Vaksin semua belum? Sama boosternya udah belum? Sekarang datang lagi, obat-obatan tidak boleh ada yang dimakan. Makanya orang Indonesia diwajibkan sembuh selamanya. Amin. Itu aja, nggak riweuh, nggak usah repot dengan obat-obatan gitu. Betul nggak? Cuman pesan dari Aldebaran ke ibu-ibu semuanya, jangan sekali-kali melihat kenikmatan orang lain di dalam hidup. Jangan sekali-kali punya niat ingin jadi orang kaya. Kalau kita di dalam hati ingin menjadi orang kaya, demi Allah orang tersebut tidak akan pernah kaya. Oke, kaya secara finansial, akan tetapi hati tidak akan pernah ada kekayaan di dalam hati. Sedangkan kekayaan yang sesungguhnya adalah rasa syukur yang besar, sabar yang besar, ikhlas yang besar di dalam hati kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Takbir. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Jadi kita jangan punya cita-cita jadi orang kaya. Cita-citalah kayak Pak Kuyu, kata Pak Kuyu, kayak Pak Kuwu sama Pak Camat ingin menjadi orang anfa'uhum linnas, menjadi orang yang bermanfaat bagi yang lain. Janganlah kesuksesan menjadi tujuan yang utama, biarkan kesuksesan menjadi jalan hidup, perjalanan saja. Tujuan yang utama kita adalah anfa'uhum linnas, manfaat untuk orang yang lain. Barakallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Udah. Indonesia adalah negara yang kaya. Bu, di Mekah itu cuma ada korma. Minyak di Mekah cuma ada minyak zaitun. Di Indonesia ada minyak kelapa, ada minyak sawit, ada minyak bla 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 bla. Betul enggak? Di Mekah cuman ada minyak satu, apa? Minyak zaitun. Di Indonesia lautan banyak. Betul? Di Arab cuman satu, Laut Merah saja. Tapi kenapa Arab begitu makmurnya, bisa memakmurkan warganya? Kenapa? Indonesia belum bisa memakmurkan warganya karena terlalu banyak orang-orang yang munafik, para pejabat yang munafik, lebih mementingkan golongannya sendiri daripada warganya. Kalau ada tempat puyeng Pak. Masih baru di Kalimantan Timur, seorang pendulang emas mendapatkan emas seberat 65 kilo. Kalimantan Timur. Begitu ditimbang, emas tersebut ngajeleng dasi Mas Marno tukang baso. Mendapatkan emas 65 kilo, begitu ditimbang emas tersebut, loncat emasnya. Ternyata Mas Marno tukang baso. Mas Karto tukang pijat. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Semoga di momen Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini kita senantiasa diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.